Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat tahun baru 2022 sahabat. Pagi ini kita bersyukur karena masih bisa berjumpa di awal tahun 2022 dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memasuki tahun 2022 dengan berkat anugerah yang dari Tuhan. Mengawali perjalanan hidup di tahun 2022 ini, kami hendak mendasarkan seluruh perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ketika membaca dan mempergumulkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian kepada kami. Mampukanlah hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar, agar kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 48. Hanya Dialah yang tahu, bersama Ibu Ike Kristiani, Ibu Iin Kristiani, diiringi Saudara Jevon Jeremy.
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, setiap kali memasuki tahun baru ada banyak sekali tulisan-tulisan bijaksana yang dibagikan lewat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WA, dan yang lainnya. Ada tulisan di WA yang dibagikan. Salah satu kalimat dari tulisan itu adalah, ketika kita memasuki tahun baru berarti usia kita berkurang 1 tahun. Saya pikir tulisan ini ada benarnya juga. Karena setiap kali berganti tahun berarti usia kita akan bertambah 1 tahun, dan itu berarti juga berkurang 1 tahun. Dengan bertambahnya usia, tidak sedikit orang yang bertambah juga beban pikirannya. Semakin tua, apakah kita masih akan tetap sehat? Makin tua, apakah kita masih mampu bekerja? Apalagi ditambah dengan situasi zaman sekarang. Pandemi COVID-19 sudah berjalan 2 tahun dan masih belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Saat ini bekerja juga masih belum mudah dan masih banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Sahabat, tentunya situasi sekarang tidak bisa diceritakan hanya dengan beberapa kalimat saja. Namun, kita semua pasti tahu seperti apa situasi pada masa sekarang ini. Sahabat, ketika kita memasuki tahun 2022, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita masih akan menjalani situasi sulit pada tahun 2022 ini? Atau pada tahun 2022 ini situasi akan berubah? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita memasuki tahun yang baru, kita bagikan memasuki sebuah lorong gelap sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita harus berjalan di lorong itu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Lalu, bagaimana kita menjalani hidup di tahun 2022 ini kalau semua serba gelap dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan? Kita tidak tahu apa yang bakal kita hadapi di masa depan. Sahabat, Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita semua. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Sahabat, apakah nasihat Tuhan Yesus ini masuk akal buat kita? Bagaimana kita tidak khawatir kalau kita akan menjalani hidup namun kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di masa depan kita? Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kita bertambah tua. Situasi dunia yang masih diselimuti dengan pandemi, serta berbagai macam masalah yang lain. Bagaimana kita tidak khawatir? Sahabat, mari kita coba menengok ke belakang sebentar saja. Kita sudah melewati pandemi selama 2 tahun. Bagaimana kita bisa melewati tahun 2020 dan 2021 dengan baik, hingga kita sekarang sudah memasuki tahun 2022? Mungkin kita melewati tahun 2020 dan 2021 dengan penuh perjuangan yang berat, dengan menghadapi berbagai macam kesulitan dan berbagai macam pergumulan. Tetapi setelah kita melewatinya, bagaimana sekarang kita memandang tahun 2020 dan 2021? Ternyata Tuhan selalu ada di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ketika kita memulai tahun 2020 dan 2021,
Semuanya juga sama. Kita bagaikan melewati lorong yang gelap. Kita tidak tahu bagaimana caranya melewati tahun 2020 dan 2021. Namun Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang lorong waktu yang gelap itu. Itulah sebabnya nasihat Tuhan Yesus agar kita tidak khawatir tentang apapun juga. Sebenarnya semuanya itu bisa kita terima. Pada ayat 26 Tuhan Yesus berfirman begini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Sahabat, Tuhan bukan hanya menyertai kita di sepanjang tahun 2020 dan 2021. Namun Tuhan juga memelihara melebihi burung-burung di udara. Jadi sama seperti kita melewati tahun 2020 dan 2021 dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita melewati perjalanan hidup di sepanjang lorong yang gelap tahun 2022 dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menyertai dan memelihara kita. Karena itu jangan khawatir, karena Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Selamat menjalani tahun 2022 bersama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa pengasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali agar tidak khawatir dalam menjalani hidup di tahun 2022. Kami sudah mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ketika menjalani tahun-tahun yang telah lewat. Maka kami percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan memelihara hidup kami pada waktu yang akan kami jalani di waktu mendatang. Ya Tuhan, kami masih terus memohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tolonglah kami semua, pemerintah dan masyarakat Indonesia, agar selalu menjaga diri dengan protokol kesehatan yang ketat dan bersedia divaksin, sehingga pandemi di Indonesia bisa segera berakhir. Tolonglah kami semua yang mengalami dampak pandemi, baik orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, maupun yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan, agar kami bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Berkatilah sahabat-sahabat kami yang sakit. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semua dan berikanlah hidup yang sehat dan sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Berkatilah kami ketika bekerja. Berikanlah rezeki yang cukup untuk hari ini dan berkatilah kesehatan kami. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.